Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Resyanti Basri dengan NIM 191100104 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pertama-tama terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG selaku dosen mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAI. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai internet, website, dan media sosial sebagai sumber belajar. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan mengenai pengertian internet, website, dan media sosial sebagai sumber belajar. Pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar, terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol tertentu untuk pertukaran informasi antar komputer tersebut. Menurut Darmawan 2014, internet adalah sebuah media belajar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam aktivitas belajar, sehingga siswa dapat memperoleh informasi atau bahan belajar dengan cepat. Pengertian website. Website adalah media yang digunakan untuk menampung data teks, gambar, suara, dan animasi yang dapat ditampilkan di internet dan dapat diakses oleh komputer yang terhubung dengan internet secara global. Website merupakan media informasi berbasis jaringan komputer yang dapat diakses di mana saja dengan biaya relatif murah. Selanjutnya, pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Aris Kurniawan 2015 mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun website, ideologi, dan teknologi, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Selanjutnya, peran dan fungsi media sosial. Peran media sosial yang pertama, kesederhanaan. Dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul, sedangkan media sosial sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang tanpa dasar TI pun dapat mengaksesnya. Yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet. Yang kedua, membangun hubungan. Media sosial menawarkan kesempatan tak tersandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah feedback langsung, ide, pengujian, dan mengolah layanan pelanggan dengan cepat. Ketiga, jangkauan global. Media tradisional dapat menjangkau secara global, tetapi tentu saja dengan biaya sangat mahal dan memakan waktu. Melalui media sosial, bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis. Keempat, terukur. Dengan sistem tracking yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektivitas promosi. Tidak demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, fungsi media sosial. Pertama, administrasi. Pengorganisasian profil karyawan perusahaan dalam jaringan sosial yang relevan dan relatif di mana posisi pasar Anda sekarang. Pembentukan pelatihan kebijakan media sosial dan pendidikan untuk semua karyawan pada penggunaan media sosial. 2. Mendengarkan dan belajar. Pembuatan sistem pemantauan untuk mendengar apa yang pasar Anda inginkan, apa yang relevan dengan mereka. Ketiga, berpikir dan perencanaan. Dengan melihat tahap 1 dan tahap 2, bagaimana Anda akan tetap di depan pasar dan bagaimana Anda berkomunikasi ke pasar. Bagaimana teknologi sosial meningkatkan efisiensi operasional hubungan pasar. 4. Pengukuran. Menetapkan langkah-langkah efektif sangat penting untuk mengukur apakah metode yang digunakan, isi dibuat, dan alat yang Anda gunakan efektif dalam meningkatkan posisi dan hubungan pasar Anda. Nah, selanjutnya pemanfaatan internet dan media sosial sebagai sumber belajar. Saya ingin menjelaskan mengenai pemanfaatan internet sebagai sumber belajar.
Internet itu sangat bermanfaat bagi akademisi karena melalui internet akan mempermudah dalam mencari referensi, jurnal maupun hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jumlah yang berlimpah. Internet juga bermanfaat bagi para pengajar dalam mengembangkan profesinya karena dengan internet dapat 1. Meningkatkan pengetahuan, 2. Berbagi sumber di antara rekan sejawat, 3. Bekerja sama dengan pengajar di luar negeri, keempat, kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung, 5. Mengatur komunikasi secara teratur, 6. Berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun internasional. Selanjutnya, pemanfaatan media sosial sebagai sumber belajar. Pemanfaatan media sosial sebagai media belajar telah menunjang sebuah teori klasik mengenai teori pembelajaran sosial. Teori ini mengatakan bahwa proses belajar sosial berfokus pada bagaimana seorang individu belajar dengan menjadikan orang lain sebagai subjek belajarnya. Pemanfaatan media sosial ini banyak terjadi pada proses pendidikan jarak jauh, di mana proses belajar mengajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas, jarak, dan waktu. Dampak positif dan dampak negatif media sosial. Dampak positif media sosial memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Adapun dampak negatif media sosial, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.